Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan trader. Kembali lagi bersama saya Mori di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025. Di penghujung minggu kami hadir buat rekan trader untuk memberikan sedikit analisa buat rekan trader karena pasar terus bergerak. Dan hari ini ada dua peristiwa yang sangat menarik yang harus dicerna oleh rekan trader semuanya. Peristiwa pertama adalah nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Jerome Powell di Jackson Hole Symposium. Pernyataan ini sangat ditunggu-tunggu karena dari pernyataan ini akan kita bisa melihat bagaimana prospek perekonomian Amerika ke depan. Nanti setelah itu dilanjutkan pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada pidato dari Donald Trump. Nah, pidato-pidato seperti kayak gini akan memberikan arah yang jelas terhadap pergerakan pasar. Oleh karena itu, pada prinsipnya pasar benar-benar menunggu apa yang terjadi hingga pidato tersebut dirilis. Dan kita akan membahasnya nanti bukan cuman di tema harian kita pada hari ini, tapi kita akan melanjutkan juga membahasnya nanti di webinar kita pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Tapi seperti biasa sebelumnya, mari kita coba lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan terjadi pada pasar. Yang pertama kita lihat dari indeks dolar Amerika, bagaimana indeks dolar Amerika bisa naik ke posisi yang sangat luar biasa, tertinggi dalam satu minggu ini. Menembus level 98.754, level yang sangat luar biasa. Saat ini pun juga mencoba untuk menuju ke 99, kita akan lihat. Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat Euro USD mengalami pelemahan yang signifikan, melemah hingga menyentuh level 1.16011. Ini adalah pergerakan yang sangat dinamis yang terjadi. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat bahwa pound sterling pun juga mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Pound sterling pun juga di pergerakan kemarin turun di posisi 1.34037. Dan untuk gold, rekan trader lihat walaupun sempat turun di posisi terendah 3.324, akan tetapi gold kembali bisa naik dan akhirnya ditutup di seputaran 3.338. Sedangkan untuk USD yen Jepang kemarin mengukuhkan ketinggian tertinggi dalam minggu ini, walaupun hari ini juga rekornya dipecah ya, menembus level 148.397. Nah, rekan trader, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pasar di hari perdagangan hari kemarin. Nah, selanjutnya rekan trader, kita coba masuk di tema harian kita. Untuk tema harian kita saat ini, saya mencoba untuk mengambil sebuah tema tentang reaksi gold menjelang pidato Jerome Powell di Jackson Hole Symposium. Nah, ini dia. Rekan trader, seperti yang telah saya bilang bahwa dari tanggal 21 hingga tanggal 23 Agustus terjadi di Amerika pertemuan Jackson Hole, pertemuan tahunan yang membahas bagaimana arah kebijakan setiap bank sentral di seluruh dunia ke depan. Dan ini adalah suatu pertemuan yang sangat dinanti-nantikan karena akan membahas bagaimana kebijakan yang akan dilakukan, terutama yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Sehingga pada prinsipnya pasar menunggu pidato yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell. Dan khusus untuk pertemuan tahun ini, pidatonya ini akan dilakukan hari ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pasar akan melihat apa yang terjadi, rekan trader. Nah, kalau kita lihat rekan trader, sebelum Jackson Hole ini, satu hari sebelumnya, tepatnya Kamis dini hari kemarin, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana rapat pertemuan FOMC dikeluarkan dan rilislah pertemuan FOMC yang menyatakan bahwa suku bunga masih tetap dipertahankan antara 4,25 sampai 4,5
dalam bulan ini, dan ini juga yang memberikan suatu tekanan yang sangat besar terhadap emas. Rekan trader bisa lihat bagaimana emas di perdagangan hari kemarin turun hingga level yang sangat dinamis. Rekan trader, dia sempat turun di posisi 3.325 walaupun sempat naik juga di 3.347, tapi akhirnya ditutup di 3.338. Secara garis besar kalau rekan trader lihat, apa yang terjadi ini tidak bisa dilepas oleh data-data yang dikeluarkan ya. Dan kalau kita lihat rekan trader, pelemahan yang terjadi pada emas ini tidak bisa kita hindari juga dari hasil dari rapat pertemuan FOMC. Rekan trader, secara garis besar sikap dari FOMC yang masih ke hawkish, inilah yang menjadi alasan bagaimana gold ini semakin tertekan di pertemuan kemarin ya. Dan kalau kita lihat pun juga apa yang terjadi di hari ini pun juga seakan-akan dia membuat hal itu dipertahankan lagi rekan trader. Kita lihat bahwa hari ini pun juga masih ada imbas dari hal tersebut dan membuat emas hari ini pun juga mengalami pelemahan. Akan tetapi kita akan lihat rekan trader sampai nanti pidato yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Karena secara garis besar pun juga Jerome Powell bilang bahwa pidato atau pertemuan FOMC kemarin tidak terlalu membahas tentang bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada bulan September nanti. Dan kalau kita lihat pun juga sepertinya pemangkasan tingkat suku bunga ini masih dalam pertimbangan, mengingat data-data yang terjadi rekan trader. Data-data yang terjadi ini masih memungkinkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini masih agak sedikit lama rekan trader. Nah, oleh karena itu imbasnya itu kita udah bisa lihat bahwa dolar Amerika mengalami penguatan dan sikap hawkish dan membebani gold. Dan itu akan kita lihat nanti di pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell malam ini. Apabila Jerome Powell masih terus melanjutkan sikap dia yang lebih hawkish, ini artinya akan membuat emas sedikit mengalami pelemahan lagi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa keluar dari 3.300-an rekan trader. Sempat di hari kemarin dia sampai di 3.309. Dia berada di level support yang paling terbawah. Walaupun kemudian dia bisa naik lagi ke 3.337. Tapi secara garis besar kita akan melihat statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell nanti. Apabila statement tersebut kembali lagi menegaskan sikap hawkish dari The Fed, ini artinya emas akan bisa mempunyai peluang semakin terperosok lagi hingga mendekati 3.300 menuju ke 3.290-an lebih. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi kita lihat emas masih tetap akan melihat pergerakan terjadi pada pasar. Dan emas masih tetap menunggu pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell sebagai Gubernur Sentral Bank Amerika. Apakah dia akan menegaskan lagi bahwa lebih ke hawkish, atau dia memberikan angin segar untuk terbuka pemangkasan tingkat suku bunga yang lebih besar pada bulan September nanti? Kita akan tunggu bersama-sama, karena setiap statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell akan sangat mempengaruhi pergerakan harga ke depan. Demikianlah tema harian kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal, seperti biasa rekan trader, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika, secara garis besar rekan trader lihat, indeks dolar Amerika hari ini kembali mencoba naik menembus level tertinggi lagi, masuk di posisi 98.865. Ini adalah level yang sangat luar biasa tertinggi. Tapi secara garis besar saya masih bisa melihat bahwa peluang ketinggian ini masih bisa saja tergusur rekan trader. Saya bisa bilang bahwa ketinggian ini mungkin sudah sampai di level yang paling tertinggi. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level 99.035, tapi minimal dia masih bisa masuk lagi di level yang lebih tinggi lagi di 98.972. Kalau udah sampai ke 99 luar biasa banget. Akan tetapi harap diperhatikan rekan trader bahwa pelemahan juga sangat besar dan bisa membuat dia kembali lagi jatuh hingga level terendah di seputaran 98.621. Bagaimanakah untuk Euro USD? Kita lihat. Untuk Euro USD, rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat
pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini, dia masih memiliki tendensi bahwa bearish masih sangat kuat rekan trader. Walaupun sekarang dia sedikit mengalami penguatan, tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa tendensi bearish masih tetap ada. Analisa saya menyatakan bahwa bearish ini masih bisa terjadi, tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai di level 1.15643. Akan tetapi peluang untuk naik pun juga masih sangat besar, dan menurut saya dia ini bisa naik hingga level maksimal di posisi 1.16128. Nah, ini dia. Ini yang level bisa terjadi pada Euro USD. Dan untuk pound sterling, rekan trader, arah pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, pound sterling kita lihat bersama-sama, pound sterling masih tetap juga berada di sisi untuk terjadi bearish. Akan tetapi harap diperhatikan peluang penguatan itu masih sangat besar. Analisa saya juga menyatakan bahwa bearishnya ini ya, kalau dia bearish bisa sampai level terendah 1.33686. Tapi hati-hati penguatan. Penguatan ini tidak terlalu kemungkinan dia juga bisa naik hingga level tertingginya itu di seputaran 1.34436. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada pound sterling USD. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat pergerakan terjadi pada gold hari ini. Untuk gold, rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat bahwa arah pergerakan terjadi pada gold di sini secara garis besar, rekan trader, kita lihat bahwa gold memang mengalami pelemahan, tapi hati-hati serangan balik, rekan trader. Ya, hati-hati serangan balik. Oh, ini saya salah, ini saya keluar dulu. Oke. Gold ini peluang melemah juga masih sangat besar, tapi hati-hati serangan balik. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini bisa saya sampai di level terendahnya itu di posisi 3.323, akan tetapi peluang untuk kembali lagi naik masih sangat besar dan bisa membuat dia kembali lagi naik di posisi 3.339. Ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD yen Jepang secara garis besar tendensi bullish ya, rekan trader. Tendensi bullish masih tetap ada, walaupun sekarang telah terjadi koreksi, tapi tendensi bullish masih kuat. Analisa saya dia bisa naik sampai kembali lagi ke level tertingginya itu di posisi 148.740, tapi peluang melemahnya juga sangat besar, bisa membuat dia turun di posisi terendah di seputaran 148.244. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, ini adalah analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025. Dan rekan trader, untuk kalender ekonomi, kalau rekan trader lihat, sebenarnya telah saya jelaskan sih untuk kalender ekonomi ya. Kalender ekonomi secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, 21.00 akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika, dan 23, bukan 22 tapi 23 akan ada pidato dari Presiden Donald Trump. Ini adalah kalender ekonomi yang harus diperhatikan. Dan rekan trader kalau ada waktu jangan lupa juga bergabung bersama kami di Upmarket. Ini adalah website resmi kami. Dan rekan trader, sebelum saya mau mengakhiri acara webinar ini, saya mau memberikan sedikit informasi buat rekan trader bahwa nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, seperti biasa kita akan kembali lagi di webinar. Untuk tema hari ini, rekan trader bisa lihat bahwa Jackson Hole 2025 antara suku bunga, inflasi, dan masa depan dolar Amerika ke depan. Kita akan mencoba membahasnya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.